Nah, kemudian kenapa bocor? Itu karena nah ini bos, penambahan setelah kita servis ya, kita posisi cuci, kita kasih air dulu bos. Nah seperti itu ya, itu posisi cuci ya bos ya. Kita kasih air. Nah dan ini hasilnya, nggak ada yang bocor bos. Nah ini hasilnya nggak ada yang bocor, itu aman bos, nggak ada yang bocor. Ini kita tes untuk yang buangnya ya bos ya. Nah ini udah dibuang. Nah itu kan lancar bos ya. Nah oke bos, langsung kita ke tutorial. Jadi ini tuh adalah pengalaman pribadi ya bos ya, bukan dari belajar sekolah ya toh, tapi ini tuh adalah ilmu otak-atik dewi ya kan, otak-atik matuk. Nah nanti akan saya bahas tuntas ya kan, penyebab-penyebabnya mesin cuci itu bocor ya kan. Tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip biar tidak salah tangkap, oke? Nah ini kalau dilihat ini saklarnya itu masih dicuci ya, artinya ini harusnya airnya tidak bocor, tapi aktualnya seperti ini ya bos ya. Nah airnya ngucur terus, ini artinya terjadi kebocoran. Nah ini penampakan mesin cuci dari belakang ya bos ya, seperti ini kalau didelok dari belakang. Oke langsung saja bos kita buka ya toh, seperti apa penampakan di dalamnya ya toh bos. Sorry bos, ini makainya ini saya gunting ya bos ya, karena nggak nemu obeng ya, jadi pakai gunting pun jadi. Dan sambil nyimak bos, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya bos ya. Oke bos, langsung ini yang posisi ini. Nah, kita tarik seperti ini isi di dalamnya itu bos. Kita lihat lebih dekat lagi. Nah kalau dilihat lebih dekat itu seperti ini ya bos ya. Ini untuk tabung pencucian, ini salurannya ke sini. Kemudian ini untuk pengering bos. Nah ini untuk pengering itu nggak ada hambatan ya bos ya. Jadi pipa yang dari pengering itu langsung losdol, dia langsung terbuang, karena dia kalau udah diputar airnya jatuh, nggak perlu disimpan dulu airnya itu bos, jadi langsung dibuang. Nah sebenarnya pintu tolnya itu di sini bos, dari yang pencucian ini ditutup dulu biar airnya itu nggak ngalir, bisa buat mencuci di dalam sini. Nah ini ada pintu tol di sini bos. Nah ini kalau kita lihat ini bos, ini ada lubang satu, 2, 3, 4, 5. Jadi prinsip kerjanya seperti ini bos, kalau digambarkan itu. Jadi di sini ini ada tabung. Nah ini yang dari mesin cuci, ini pipa dari mesin cuci, ini airnya ke sini ya kan, terus ini ke bawah, ini pipa buang ya, ini buang. Terus di sini ada yang dari pengering bos. Nah ini kalau yang dari pengering ini langsung bablas ke situ ya. Nah sementara yang dari pencucian ini nanti lewatnya sini dulu. Nah nanti di sini itu ada seal, ada karet seal yang menutup ini. Nah seperti ini. Nah seal itu bentuknya nanti seperti ini ya bos ya, karetnya. Ini karet seal. Ini dibuat seperti per, kenapa? Jadi nanti ini tuh nanti seal ini bisa naik turun bos. Jadi kalau dibikin lurus ya nanti cepat rusak gitu. Jadi ini seal ini dibikin seperti ini biar bisa fleksibel naik turunnya gitu kan. Nah kemudian
Di sini ada penutup, di seal, terus di sini ini tuh diikat sama yang ke atas, ada handle ke atas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ntar ada 5 lubang. Nah, terus di sini ada spring yang menahan dari sini. Nah, spring. Nah, spring ini fungsinya mendorong karet ini, yang ini, shield karet ini biar ke bawah gitu. Jadi ini biar rapat sama yang di sini nih. Jadi kalau ini nggak rapat nanti bocor gitu kan. Jadi ini ada spring di sini mendorong ke bawah biar rapat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sistem kerjanya ini untuk dari pengering nggak langsung otomatis dibuang ya kan, nggak ada gerbang tol. Sementara yang dari pencucian ini masuk melewati gerbang tol. Kalau gerbang tolnya ditutup ya otomatis ini airnya tertahan. Jadi di sini bisa buat mencuci. Nah, di sini ada lubang 5 ini. Ini fungsinya apa, Bos? Nah, ini nanti ada tali ke atas. Nah, tali ini fungsinya menuju ke saklar. Saklar. Nah, ini ada cuci. Nah, di sini ada buang. Nah, ini nanti kalau pas kondisi buang, ini akan naik ini. Tali ini akan naik. Nah, sementara ini akan terangkat karetnya dan di sini air akan terbuang. Kalau kondisi cuci, jadi ini posisi cuci, ini akan turun. Jadi ini tali itu dihubungkan ke salah satu lubang di sini, dikaitkan dengan pengait. Nah, ini kalau posisi cuci, ini akan turun. Jadi ini akan menutup, ya. Jadi ini akan menutup. Nah, jadi untuk pencucian airnya tidak terbuang karena posisi cuci gitu. Ini akan menutup. Nah, terus apa fungsi lubang yang di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini fungsi lubang ini adalah untuk namanya apa ya? Kalibrasi ya. Jadi kalibrasi saklar ya kan. Namanya kita pakai terus naik turun. Ini saklar suatu ketika ini tali ini akan kendor, Bos. Ini kalau tali ini kendor. Ini katakanlah posisi mencuci dia kendor seperti ini, katakanlah kendor ya kan. Terus kita isi air bagian pencucian, nah otomatis kan nggak terbuang. Kalau kita putar ke buang, ini nanti hanya tegang aja, Bos, talinya itu. Talinya itu hanya tegang aja. Jadi ini tidak terbuang airnya tetap. Jadi saklarnya jadi nggak berfungsi. Kenapa? Karena ini tuh antara cuci dan buang itu space-nya hanya kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya ini udah kendor ya nanti lama-lama nggak berfungsi gitu. Jadi kalau untuk berfungsi lagi ya ini kita turunin satu dari originalnya ya, dari standarnya. Misalnya standarnya kalau standarnya sih biasanya di nomor 3, misalnya di sini ya. Di nomor 3 ya kita turun satu ke sini. Jadi ini nanti tali ini agak tegang gitu kan. Tegang tapi nggak terlalu tegang. Jadi pas kondisi dibuang dia naik, pas kondisi dicuci dia turun tapi tidak terlalu kendor gitu. Jadi dia ada space gitu, Bos. Jadi nanti ini untuk akurasi aja ya, untuk akurasi saklar fungsi lubang yang ada di sini gitu. Nah, terus kenapa atau apa penyebabnya kok tali ini cepat kendor? Yaitu karena udah usia sering dipakai ya, naik turun. Jadi ini nanti akan suatu ketika akan kendor gitu kan, walaupun kendornya sedikit gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh nanti ke pembuangannya lebih lambat otomatis karena nariknya sedikit gitu. Jadi ini kebuangannya hanya sedikit gitu. Nah, terus yang kedua itu kita itu salah saat posisi standby. Jadi saat posisi standby itu atau posisi mesin cuci diam tidak dipakai itu harusnya kondisinya kita di posisi pencucian, Bos. Saklar ini di posisi pencucian. Kenapa? Karena pada saat di pencucian dia posisinya nutup. Jadi di sini posisi nutup, posisi ini free, jadi dia bebas, tidak bekerja, gitu kan. Jadi posisi kabel ini tidak bekerja, jadi dia bisa istirahat gitu. Tapi kalau posisi diam nggak dipakai, posisinya posisi buang, ini akan tegang terus, Bos, akan narik terus. Jadi nanti ini akan cepat kendor juga gitu. Nah, itu penyebabnya kenapa tali saklar ini cepat kendor. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagusnya sih kalau posisi tidak dipakai mesin cuci itu dalam posisi saklarnya itu posisi cuci. Jadi dia adalah normali plus. Jadi kondisinya kondisi nutup gitu.
Oke, kita sudah tahu cara kerja pembuangan pada mesin cuci. Nah, sekarang kita eh, gali sebenarnya apa penyebab mesin cuci itu bocor sehingga airnya ngalir terus waktu mencuci. Sebenarnya penyebabnya itu cuma ada satu, bos, poin utamanya, yaitu antara seal dengan ini bodi sini, bodi pembuangan ini itu ada kebocoran, bos. Jadi ini tidak menutup rapat sehingga airnya itu meresap dan akhirnya bocor. Nah, seperti itu. Nah, itu poin pentingnya di situ. Nah, yang menjadi penyebab, apa sih penyebab seal dengan bodi pipa tadi bocor? Nah, itu sebenarnya banyak ya. Nah, antara lain ini seal sudah keropos atau seal itu udah bolong-bolong, misalnya di sini bolong, terus di sini bolong, ya kan, terus di sini bolong. Nah, ini air bisa meresap ke masuk ke seal terus buang ke sini, atau yang dari sini misalnya bolong, sealnya rusak, masuk langsung buang. Tapi itu kemungkinannya kecil sekali, bos, karena kalau melihat karetnya itu awet ya, dia tebel terus udah dibentuk seperti per ya, jadi dia fleksibel ya, jadi kemungkinan untuk bocor itu tipis. Nah, terus apa penyebab kedua? Kalau penyebab pertama itu kemungkinannya tipis, terus apa penyebab kedua? Nah, penyebab keduanya itu ada kotoran, bos. Ada kotoran, biasanya kotor ini. Jadi, kotoran atau benda asing seperti apalah, misalnya kerikil-kerikil yang terbawa saat mencuci, itu mengganjal, bos, mengganjal di sini. Mengganjal antara seal dengan bodi pipa ini. Sehingga seal ini tidak menutup sempurna. Jadi, airnya akan meresap dan akhirnya bocor. Nah, ini untuk yang case seperti ini mudah sekali, yaitu cukup dibersihkan saja dari benda-benda asing, ya kan, dari benda-benda asing supaya bersih kembali dan seal bisa menutup rapat. Nah, itu penyebab kedua yang sering dialami. Terus penyebab ketiga ini yang penyebab paling riskan ya, bos ya. Nah, ini adalah karena umur pemakaian, bos. Umur pemakaian di sini adalah spring yang di sini, ya kan. Spring yang di sini itu karena kerja naik turun seperti ini terus, ini kan fungsinya mendorong ke bawah nih spring agar ini rapat. Nah, kalau dipakai naik turun terus, ini lama-lama spring ini lemes, bos. Jadi springnya udah tidak kuat lagi menekan maksimal gitu, jadi ada sedikit kebocoran. Kalau ini springnya sudah nggak bekerja maksimal, dia ada kebocoran. Nah, makanya ini harus dieksekusi di posisi spring. Ini masalah terbesar yang saya temukan selama ini adalah masalahnya itu di spring. Nah, seperti apa solusinya kalau spring sudah lemah? Ini adalah poin utamanya. Oke, langsung saja kita ke mesin cucinya langsung. Let's go. Nah, ini yang saya omongkan tadi, bos. Ini posisi buang jadi agak panteng nih kan. Nah, kalau posisi tertutup, nah seperti ini. Nah, ini kendor. Ini udah saya turunin satu, tadinya kendor banget ini. Jadi udah saya turunin satu lubang nih. Karena kalau nggak saya turunin, posisi ngebuang dia tidak buka gitu. Jadi udah terlalu kendor. Seperti ini. Kita buka dulu ya, bos ya. Ini kebetulan kemarin udah saya bersihkan ya, bos ya. Nah, ini kalau kita buka itu seperti ini. Jadi kalau misalnya, jadi yang lubangnya itu di dalamnya itu seperti itu, bos. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh ketutup sama ini. Selep itu ketutup sama yang di sini nih. Jadi yang di bawah itu biasanya kotor ya toh. Nah, yang di situ tuh biasanya kotor sehingga menyumbat karet ini waktu nutup. Jadi waktu ke bawah itu nutup. Nah, kemudian kenapa bocor? Itu karena springnya sudah lemah, bos. Ini sebenarnya udah lemah. Nah, ini kalau dibukakan seperti ini. Nah, seperti ini, bos. Nah, dalamannya juga seperti itu. Nah, dia itu nanti itu kan nutup seperti ini, bos, plek. Jadi air itu cuma tertahan di karet ini nih, di seal ini, ya kan. Kalau pas dibuka, set seperti itu, akhirnya airnya keluar gitu kan, keluar ngelondor gitu. Nah, solusinya kalau saya itu cuman ini spring ini saya tarik lagi, bos, biar panjang. Nah, tarik aja, bos, semaksimal mungkin ya kan, seperti ini. Tuh, tarik aja. Nah, itu maksudnya kenapa, bos? Jadi spring ini biar mendorong kuat ke bawah gitu ya. Kalau kita tarik itu mendorong lagi gitu. Jadi dorongannya kuat, jadi nutupnya kuat gitu, bos. Nah, seperti ini, bos. Tarik aja yang panjang, bos. Nah, nah seperti ini, tarik aja seperti ini.
Nah, sekuat tenaga. Nah, kalau udah kan jadi panjang nih bos. Nah, ini ntar dorong karetnya ini ke bawahnya itu lebih kuat gitu bos. Terus kita pasangkan lagi ya bos, seperti ini. Terus kita pasang ininya di yang di sini bos, di posisi yang sudah ideal tadi. Terus kita pasangkan lagi. Oke, sekian dari saya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.